Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai takhrij hadis tentang hadis larangan semir hitam. Yang pertama, mengenai hadis larangan semir hitam. Yang kedua, keberadaan hadis di berbagai kitab hadis. Yang ketiga, biografi perawi, dan yang terakhir adalah status hadis. Hadis mengenai larangan semir hitam yang saya ambil adalah riwayat dari Jabir bin Abdullah, yakni an Jabir bin Abdullah qol utiya bi abi Quhafah yaumul fathil Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathaqamati bayadu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadha bi syai' waj'tina bisawad. Artinya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, pada hari penaklukan kota Mekah, Abu Quhafah yakni ayah Abu Bakar datang dalam keadaan rambut dan janggutnya memutih seperti kapas. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semirlah rambut dan janggutmu dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam." Selanjutnya mengenai keberadaan hadis. Hadis mengenai yuyiru ada bisyai wajidna asawada. Ini terdapat sekitar 15 hadis yang telah saya temukan. Namun di sini saya mengambil 4 kitab hadis, yang 3 dari kutubus sittah, yaitu kitab Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, dan Sahih Muslim, dan yang satunya dari kitab Musnad Ahmad. Bisa dilihat di sini bahwa di kitab Sunan Abi Daud, para perawi di sini seperti Ibnu Wahab, Ibnu Jarrah, Abi Zubair, Jabir bin Abdullah ini di beberapa kitab hadis lainnya juga sama. Jadi perawinya terdapat 4 perawi ini. Namun yang membedakan yaitu sini dari Sunan Abi Daud terdapat 2 jalur, yakni dari Ahmad bin Amr bin Saroh dan juga Ahmad bin Sa'id Al-Hamdani. Kedua dari Musnad Ahmad yang membedakan yaitu ini diceritakan dari Abdul Razak, dan sedangkan Abi Zubair dan Jabir ini sama dengan di kitab Sunan Abi Daud. Selanjutnya di Sahih Muslim juga sama, 4 perawi tadi yang terdapat di Sunan Abi Daud juga sama di Sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i. Abdul Wahab ya, di Sunan An-Nasa'i juga ada, lalu di Ibnu Jurayh juga ada, Abi Zubair di kitab Sunan An-Nasa'i juga ada, lalu Jabir bin Abdullah di Sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i juga ada. Yang membedakan ini di Sunan An-Nasa'i dikabarkan dari Yunus bin A'la, sedangkan di Sahih Muslim ini diceritakan dari Abu Thahir. Selanjutnya mengenai biografi para perawi, dia dari matanya bahwa yang pertama di kitab Sunan Abi Daud itu diceritakan dari Ahmad bin Amr bin Saroh. Biografi beliau yaitu namanya adalah Ahmad bin Sa'id bin Basor, nama kunyahnya adalah Abu Ja'far, kalangan dari Tabi'ul Atba, wafat pada 253 Hijriah. Komentar ulama, menurut An-Nasa'i laisa biqawi, menurut Al-Ajli thiqah, menurut Ibnu Hibban juga thiqah, dari Ibnu Hajar Shaduk. Selanjutnya yaitu biografi dari Ibnu Wahab, yang mana Ibnu Wahab ini juga terdapat di kitab hadis lainnya, yaitu di Sahih Muslim juga ada, lalu di Sunan An-Nasa'i juga ada. Biografinya yaitu nama lengkap adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim, nama kunyahnya adalah Abu Muhammad, kalangan dari Tabi'ut Tabi'in, wafat pada 197 Hijriah. Komentar ulama yaitu menurut Yahya bin Na'im beliau thiqah, menurut Al-Adli juga thiqah, menurut Ibnu Hajar juga thiqah. Selanjutnya biografi Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj juga terdapat di kitab lainnya, di Sunan An-Nasa'i juga ada, Sahih Muslim juga ada, di Sunan Abi Daud juga ada. Biografinya yaitu nama lengkapnya Abdullah Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, nama kunyahnya adalah Abul Walid, kalangan dari Tabi'in, wafat 150 Hijriah. Komentar ulama, menurut Az-Zahabi
beliau adalah salah satu ahli ilmu. Menurut Ibnu Hibban beliau thiqah, Al-Ajli juga thiqah, menurut Ibnu Hajar juga thiqah. Selanjutnya Abi Zubair, dimana Abi Zubair juga terdapat di kitab selesainya, yaitu juga di Musnad Ahmad. Abi Zubair ada, lalu di Sahih Muslim dan Sunan An-Nasai. Biografi beliau yaitu nama lengkapnya Zubair bin Muslim bin Tadrus, nama kunyahnya adalah Abu Az-Zubair, kalangan dari tabi'in, wafat 126 Hijriah. Komentar para ulama, menurut Yahya bin Ma'in, An-Nasai, Ibnu Madin, lalu Ibnu Hajar Asqalani, Ad-Dababi juga thiqah. Menurut Ahmad bin Hambal, laisa bihi bas, jadi tidak apa-apa. Jadi beliau perawinya thiqah. Lalu Jabir bin Abdullah, mana beliau juga terdapat di kitab hadis lainnya, jadi di Musnad Ahmad juga ada, di Sahih Muslim juga ada, lalu di Sunan An-Nasai. Biografi beliau, nama lengkapnya adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, nama kunyahnya Abu Abdullah, kalangan sahabat, wafat 78 Hijriah. Lalu komentar para ulama setuju bahwa beliau adalah sahabat yang thiqah. Lalu di Musnad Ahmad terdapat hadis diceritakan dari Abdul Razak, yang mana ini tidak terdapat di kitab lainnya, hanya di Musnad Ahmad saja. Biografi beliau, nama lengkapnya adalah Abdul Razak bin Hamam bin Nafi, nama kunyahnya adalah Abu Bakar, kalangan dari tabi'ut tabi'in, wafat 211 Hijriah. Komentar para ulama kebanyakan adalah thiqah, dari Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Adi. Lalu yang terakhir adalah Yunus bin Abdul A'la, yang mana hadis yang dihabarkan dari Yunus bin Abdul A'la ini hanya terdapat di Sunan An-Nasai, yakni hadis yang mengenai dilarang semir hitam ini yang diriwayatkan dari Yunus bin A'la ini hanya terdapat di Sunan An-Nasai. Biografi beliau, nama lengkapnya adalah Yunus bin Abdul A'la bin Musa, nama kunyahnya Abu Musa, kalangan dari tabi'ul atba, wafat 264 Hijriah. Komentar para ulama kebanyakan beliau berpendapat bahwa beliau thiqah. Setelah itu mengenai status hadis. Dari sini saya mengambil dari Mausu' atau hadis, yang mana di sini saya menemukan 15 hadis yang menjelaskan tentang ghayyur hadza bi syai'in Abu As-Sawada, dan sudah tertulis bahwa di sini sudah ada hukum dari hadis. 15 hadis itu terdapat 6 hadis yang dikatakan bahwa hadis ini tuh sahih, 4 hadis yang dhaif, terus ada 2 hadis yang dhaif serta sanadnya, dan ada 1 hadis serta sanadnya sahih. Dan dari kesimpulan ini bahwa bisa diambil kesimpulan bahwa hadis ini adalah sahih, meskipun terdapat 6 hadis yang menyatakan bahwa ini tuh dhaif. Tapi selama itu ada hadis yang sahih, maka hadis itu tetap yang dimenangkan adalah yang sahih, yakni bahwa kedudukan hadis ini adalah sahih. Begitu. Ya, mungkin saya terima kasih. Mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.